Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Mama Era. Di video kali ini, Mama Era akan berbagi informasi tentang potensi UMKM yang ada di Desa Meruak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Teman-teman, ada 25 UMKM di Desa Meruak. Di antaranya usaha kue rumahan roti enak dan crispy tahu Mbak Prih. Dalam video ini, pemilik roti enak, Ibu Siti Samsiah, akan berbagi resep andalannya, yaitu roti gulung abon yang enak, lembut, gurih, dan cantik. Selain itu, nanti Mbak Bananul Dewi juga akan berbagi resep crispy tahu Mbak Prih yang renyah, gurih, dan bikin nagih. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat roti gulung abon. Pertama, siapkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram gula pasir, 75 gram margarin, 3 butir telur, 2 kuning telur untuk adonan, dan 1 telur utuh nanti dikocok lepas untuk polesan. 200 ml susu cair dingin, 2 sendok makan susu bubuk, 1 saset ragi instan, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh pengempuk roti atau baker bonus, setengah gelas air. Untuk topping, siapkan 200 gram abon, 50 gram wijen, 1 batang daun bawang, iris tipis bagian hijaunya saja, 5 cabai merah keriting, iris tipis, 250 gram mayones. Untuk loyang, siapkan loyang ukuran 28 x 33 cm. Sekarang kita ke cara pembuatannya. Pertama, kita aktifkan raginya dahulu. Campurkan setengah gelas air dengan ragi instan dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk rata. Lalu tutup gelasnya dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu raginya aktif, ambil wadah, lalu campur bahan kering, tepung terigu, susu bubuk, dan baker bonus. Aduk rata, lalu sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah lagi. Masukkan kuning telur, gula, dan SP. Lalu mixer dengan kecepatan sedang hingga gulanya larut. Teman-teman, tadi Bu Siti menggunakan stand mixer, namun hasilnya kurang bagus. Ini berganti menggunakan hand mixer saja. Jadi kuning telur, gula, dan SP-nya dipindahkan ke mangkuk, lalu di mixer kecepatan sedang sampai gulanya larut. Seandainya teman-teman belum mempunyai mixer, dikocok dengan balon bis saja ya, yang penting gulanya larut. Setelah gulanya larut, lalu tambahkan susu cair dan larutan ragi instan yang sudah didiamkan tadi. Oh iya teman-teman, bila larutan raginya berbuih, berarti raginya bagus ya. Andai tidak berbuih,
diganti saja dengan yang masih baru. Aduk dengan sendok atau centong saja, asalkan tercampur. Lalu diamkan selama 1 jam. Ini fermentasi yang pertama. Tutup adonan dengan serbet atau tutup panci agar adonan cepat mengembangnya. Setelah 1 jam dan adonan sudah mengembang 2 kali lipat, lalu tambahkan margarin dan uleni hingga kalis. Uleni menggunakan tangan saja ya, tapi pastikan tangan sudah dalam keadaan bersih. Setelah adonan menjadi kalis atau lembut, lalu bagi adonan menjadi 2. Sekarang ambil yang separuh adonan, lalu ratakan dan pipihkan di loyang berukuran 28 x 33 cm yang sudah diolesi dengan sedikit margarin. Meratakannya dengan tangan saja ya, karena lebih nyaman. Bila pakai sarung tangan, agak ribet dan kurang rata. Setelah adonan rata memenuhi loyang, lalu beri topping. Pertama, beri olesan telur yang sudah dikocok lepas. Olesi permukaannya dengan telur sampai rata ya. Selanjutnya, beri mayones yang sudah ditaruh di plastik kecil atau plastik segitiga. Beri sedikit mayones membentuk garis melintang di permukaan kue. Kemudian, percantik dengan memberi topping irisan daun bawang dan irisan cabai merah keriting. Serta taburi dengan wijen secukupnya. Setelah diberi topping, lalu diamkan lagi sekitar setengah jam untuk fermentasi yang kedua. Letakkan kue di tempat yang hangat, dan yang bagus, letakkan di oven yang belum dipanaskan ya. Teman-teman, setelah setengah jam, dan adonan kelihatan sudah mengembang, maka adonan siap untuk dipanggang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang di suhu 170 derajat sampai matang, atau sekitar 25 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah permukaannya kecoklatan, segera keluarkan dari oven. Lalu segera pula keluarkan kue dari loyang. Setelah roti keluar dari loyang, segera olesi bagian dalam kue dengan mayones dan taburi dengan abon secara merata. Setelahnya,
Langsung gulung selagi roti masih panas. Selanjutnya, potong dan ratakan pinggiran kue. Kemudian, potong roti abon sesuai selera. Bisa satu roti gulung dipotong jadi dua. Lalu olesi pinggirannya dengan mayones dan beri taburan abon. Lalu dikemas di mika, atau bisa juga dipotong kecil-kecil dan pinggirannya diberi mayones serta abon, baru dikemas menggunakan plastik OPP. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembuatan crispy tahu. Kali ini Mbak Bananul Dewi akan membagikan resep andalannya. Untuk membuat crispy tahu, siapkan 2 potong tahu atau sekitar 400 gram. Siapkan juga bumbunya, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan garam, 4 siung bawang putih, 4 ruas kunyit segar, 1 sendok teh penyedap rasa, Royco atau Masako, dan minyak untuk menggoreng. Kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama, potong tahu. 1 tahu menjadi 10 potong. Jadi kalau 2 potong jadi 20 ya. Selanjutnya, panaskan minyak, lalu goreng tahu sampai matang. Setelah matang, angkat lalu tiriskan. Kemudian, haluskan ketumbar, garam, dan penyedap rasa. Setelah halus, masukkan ke tepung terigu. Maaf teman-teman, ketika memasukkan penyedap rasa tidak terekord ya. Selanjutnya, tepung yang sudah diberi bumbu sisihkan dulu. Kemudian, haluskan bumbu untuk rendaman. Semua bumbu dihaluskan menggunakan cobek saja. Bawang putih dan garam diulek sampai halus. Lalu tambahkan kunyit segar yang dipotong tipis-tipis agar mudah menghaluskannya.
Masukkan juga ketumbarnya, ulek lagi sampai halus. Lalu sisihkan dulu. Sekarang ambil tahu yang sudah digoreng matang tadi. Potong tahu menjadi 2, membentuk segitiga. Lalu balik tahu yang di dalam menjadi di luar. Setelah semua tahu dibalik, lalu beri bumbu halus tadi dan beri air hingga tahu terendam bumbu. Diamkan sampai bumbunya meresap. Setelah bumbu meresap, lalu peras airnya dan tahu siap diberi tepung bumbu dan digoreng. Maaf ketika tahu diperas dari rendaman bumbu tidak terekord ya. Selanjutnya, baluri tahu dengan tepung bumbu. Sekarang panaskan minyak, lalu goreng tahu sampai garing dan berwarna coklat. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Setelah tahu garing dan kecoklatan, lalu angkat, tiriskan, dinginkan, dan siap dikemas. Crispy tahu ini enak dinikmati dengan saus sambal. Teman-teman, demikian tadi kita sudah membuat roti gulung abon dan crispy tahu yang merupakan sebagian potensi UMKM yang dimiliki Desa Meruah. Banyak potensi UMKM yang dimiliki Desa Meruah, sebagaimana dijelaskan Kepala Desa Meruah Bapak Ndaru Cahyo Widodo berikut ini. Pak Lurah, bisa dijelaskan potensi UMKM yang dimiliki oleh Desa Meruah? Potensi UMKM yang ada di Desa Meruah ada beberapa, seperti produk keripik buah, terus keripik tahu, keripik ketela, terus steak, terus niku sambal pecel, telur asin, masih banyak lagi yang nggak bisa sebut. Harapan saya selaku pemerintahan desa tetap memberikan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha UMKM desa melalui ibu tim penggerak PKK. Dan kedepannya karena UMKM yang sekarang itu baru sebagian yang masuk atau kita ajak untuk berkomunikasi atau bekerja sama di bawah naungan BUM Desa Sempulur namanya. BUM Desa kita namanya Sempulur. Untuk UMKM-nya juga Sempulur. Nah, kedepannya selain beberapa produk ini nanti sebenarnya masih banyak produk yang ada. Nah, nantinya kami juga berusaha untuk merangkul pelaku-pelaku usaha UMKM rumahan untuk bergabung dengan
atau bergabung dengan UMKM Sempulur. Desa Murwa. Karena apa? Untuk kedepannya yang saya harapkan Murwa itu bisa mandiri sejahtera menuju desa wisata, Ibu. Itu plan saya. Semoga terwujud ya Pak Lurah ya. Minta dukungannya, Bu. Nggih. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih. Teman-teman, selain perhatian dari pemerintah desa, tim penggerak PKK Desa Murwa juga senantiasa melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Murwa, Ibu Fitri Tuheteru Rahmawati berikut ini. Bu Lurah, sejauh mana peranan tim penggerak PKK Desa Murwa terhadap perkembangan dari UMKM Sempulur maupun KWT Mekarsari yang ada di Desa Murwa? Ya, gini ya Bu, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Murwa, saya selaku Ibu Ketua Tim Penggerak PKK selalu memotivasi, kasih semangat, kasih memantau semua kegiatan yang ada di KWT Mekarsari pun dan UMKM Sempulur. Jadi saya pengennya untuk peran UMKM ataupun KWT di desa kami untuk membantu income ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan biar tambah penghasilan untuk menambah kesejahteraan keluarga. Kalau produk unggulan untuk KWT Mekarsari itu ada keripik buah pisang, keripik buah nangka, dan keripik tape. Kalau UMKM Sempulur itu ada roti enak, itu bolu bolu abon, sama keripik tahu, ada madu wongso, ada sambal pecel, ada stik, langsung ada telur asin, dan masih banyak produk unggulan yang ada di UMKM Desa Murwa. Terutama ada juga jajanan tradisional yang setiap hari dibuat oleh ibu-ibu UMKM Desa Murwa. Bu Lurah, apa harapan Bu Lurah terhadap UMKM Sempulur maupun KWT Mekarsari? Untuk KWT Mekarsari ataupun UMKM Sempulur, saya berharap, saya sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK pengennya semua kegiatan yang ada di desa selalu dilibatkan apapun itu. Jadi semoga untuk UMKM Sempulur bisa menambah income tambahan untuk keluarga, terutama untuk anggota UMKM dan KWT Mekarsari, dan bisa merambah untuk masyarakat pada umumnya. Jadi saya pengennya saling sinergi antara desa, UMKM, sama KWT saling bekerja sama untuk memajukan kemajuan masyarakat dan desa umumnya. Sekarang kita ikuti penjelasan Bu Siti Samsiah, pemilik usaha kue rumahan Roti Enak, yang tadi sudah berbagi resep andalannya roti gulung abon kepada teman-teman semua. Bu Siti, sejak kapan Bu Siti menjalankan usaha rumahan Roti Enak? Mungkin sudah 5 tahun lalu, sejak pulang dari Arab Saudi gitu. Terus mengikuti pelatihan UMKM di kecamatan. Jadi hasil dari pelatihan ya Bu Siti ya, pelatihan. Selain pengalaman waktu merantau ya Bu Siti ya. Kendala itu dari segi pemasaran. Pemasaran itu kan kita membuatnya itu rotinya itu yang produknya yang unggulan dari premium semua. Yang beli pengennya yang murah-murah. Jadi kan nggak bisa mengcover gitu. Ya, berarti harusnya ya Bu, ada produk lain sesuai dengan harga yang ada. Seperti itu ya Bu Siti ya. Kemudian apa saja sih produknya Bu Siti? Iya, roti, pizza, ya, dari roti-roti, dari cake, dari semua kue basah. Harapannya ya mudah-mudahan bisa lancar, bisa barokah untuk
menyekolah-kolahkan putra-putri nanti yang bisa buka toko sendiri. Amin. Ya Allah. Semoga terwujud ya Bu Siti ya. Amin. Oke, matur nuwun Bu Siti. Setelah Bu Siti, kita beralih ke Mbak Bananul Dewi tentang usaha Crispy Tahu yang saat ini alhamdulillah sudah mulai bangkit setelah beberapa saat mengalami penurunan karena efek pandemi. Kita ikuti penjelasan Mbak Banul berikut ini. Mbak Banul, bisa diceritakan asal mula berdirinya usaha rumahan tahu crispy Mbak Pri? Ya, Mbak Prih itu nama ibu saya meneruskan usaha beliau. Sejak kapan berdirinya Mbak Banul? Sekitar tahun 2018 belum corona. Ya itu sudah lama, tapi itu semula lancar usahanya itu. Yang ngisi angkringan, jualan lewat online juga, ngisi mana-mana. Tapi semenjak corona itu ya berkurang. Harapannya bisa ke seluruh Indonesia. Pemasarannya. Iya, pemasarannya. Bisa lebih maju. Ya semua orang biar tahu gitu ya. Makasih Mbak Banul. Yes. Teman-teman, di Desa Meruak, Mama Era juga sempat berkunjung ke rumah produksi yang dikelola KWT Mekarsari Desa Meruak. Di rumah produksi ini, tempat pembuatan keripik pisang, keripik nangka, dan keripik tape yang juga merupakan potensi desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan Bu Wo atau Bu Suprihatin berikut ini. Bu Wo, apa peranan KWT Mekarsari dalam meningkatkan pendapatan anggota maupun dalam ikut menggerakkan perekonomian Desa Meruak? Bikin keripik buah, nangka, pisang, sama tape. Ya supaya lancar, terus pendapatan lebih banyak, kita bisa mendapat upah yang maksimal. Karena bulan kemarin kan belum dapat, masih gotong royong gitu aja. Matur nuwun Bu. Teman-teman, demikian tadi potensi UMKM Desa Meruak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Diharapkan dengan bersinerginya pemerintah desa dengan UMKM Sempulur dan KWT Mekarsari, juga partisipasi seluruh masyarakat, apa yang diharapkan Bapak Kepala Desa Meruak, yaitu menjadi desa yang mandiri dan sejahtera menuju desa wisata dapat terwujud. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencoba produk unggulan Desa Meruak, roti gulung abon dari Roti Enak dan crispy tahu Mbak Prih. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga ya, agar teman-teman dapat notifikasi bila ada video terbaru dari Dapur Mama Era. Terima kasih, matur nuwun, dan wassalamualaikum.